Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang kami buat dengan sangat sederhana dalam rangka menunjang proses-proses pembelajaran secara tatap muka. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang seputar probabilitas atau ilmu peluang. Dan untuk pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kaidah Bayes. Terlebih dahulu teman-teman tonton video sebelumnya tentang peluang bersyarat dan dalil peluang total. Baik, kita mulai pertemuan kita kali ini. Yang akan kita bahas adalah tentang kaidah Bayes. Nah, pada video sebelumnya tentang definisi, ada definisi tentang peluang bersyarat, yaitu peluang A bersyarat B adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Artinya adalah peluang, ada dua buah kejadian yang diketahui, yaitu kejadian A dengan kejadian B, di mana kejadian B ini terjadi terlebih dahulu, baru kemudian terjadi kejadian A. Nah, kemudian sebagai akibat dari definisi ini muncul teorema dalil peluang total pada video sebelumnya. Nah, untuk menjelaskan tentang teorema kaidah Bayes atau Bayes rule, kita perhatikan dulu teoremanya. Misalkan kejadian B1, B2, Bn merupakan sekatan ruang sampel T. Jadi ruang sampelnya kita sekat menjadi B1, B2, Bn. Kemudian di dalam ruang sampel T juga terdapat kejadian A, yaitu kejadian sembarang di dalam ruang sampel T. Berarti yang dalam teorema Bayes rule yang kita cari, yang akan dihitung adalah peluang dari salah satu sekatan. Jadi dalam hal ini, di dalam kaidah Bayes yang ditentukan, yang diketahui terjadi terlebih dahulu adalah kejadian A. Akan dihitung berapa peluang salah satu sekatannya, misalnya sekatan BR. Berarti peluang BR bersyarat A diformulasikan seperti berikut ini. Nah, untuk menjabarkan Bayes rule, kita ingat kembali peluang bersyarat dan dalil peluang total. Coba perhatikan ilustrasi gambar yang diberikan untuk menjelaskan tentang kejadian Bayes. Kalau dari gambar ini adalah segi 4 ini adalah ruang sampel, ruang sampel S atau ruang sampel T. Nah, ruang sampel ini kita sekat, kita partisi. Nih ya, kita partisi sebanyak misalnya A1, A2, AN. Ini A1, ini A2, ini AN. Partisinya ada sebanyak N. Kemudian di dalam ruang sampel ini terdapat kejadian lain, yaitu kejadian B. Ini kejadian B-nya. Artinya, jika ruang sampel ini kita partisi sebanyak A, karena kejadian B ada juga di dalam ruang sampel S, maka si B ini ikut terpartisi juga sebanyak berapa partisi dari kejadian A. Jadi karena kejadian A-nya, ruang sampelnya kita partisi sebanyak kejadian A, yaitu kejadian sebanyak N kejadian, maka B-nya juga akan terpartisi sebanyak N kejadian. Nah, kalau kita lihat N ada sebanyak N partisi, berarti ada sebanyak partisi ini. Jadi ini satu, ini yang kedua, ini yang seterusnya, ini yang ke N. Artinya yang di dalam lingkaran ini yang kita arsir adalah peluang ini. Ini adalah peluang B iris A1. Yang ini adalah peluang B iris A2. Yang ini adalah peluang B iris AN. Kalau kita lihat, berarti keseluruhannya ini adalah sigma dari peluang B iris AI. Jadi kalau kita tulis untuk membuktikan si Bayes rule tadi, yang ditanya adalah salah satunya. Misalnya salah satunya adalah peluang ini ya. Misalnya salah satunya adalah nih, peluang BR yang ditanyakan. Berarti peluang BR bersyarat A sama dengan peluang BR bersyarat A sama dengan peluang
irisannya ya. Jadi kalau kita lihat ini, kita kaitkan dengan peluang bersyarat, berarti peluang BR iris A dibagi peluang yang diketahui. Ini peluang yang diketahui, peluang yang diketahui ini adalah peluang A. Nah, kita lihat dulu peluang A. Kita hitung dulu, lihat peluang A. Peluang A ini berlaku dalil peluang total teorema sebelumnya. Peluang A adalah, kita lihat gambarnya, berarti peluang A ini adalah peluang irisan dari masing-masing. Ini tadi berarti peluang A adalah peluang B iris A1 ditambah peluang B iris A2 ditambah peluang dan seterusnya sampai peluang B iris AN sama dengan. Nah, kalau kita lihat peluang irisan ini, B irisan ini, berarti dapat juga kita singkat bahwa peluang A ini adalah sigma dari I sebanyak sekatannya sampai N peluang B iris AI. Jadi kita tulis, kita jabarkan lagi ini peluang B iris AI nya. Peluang B iris AI pada gambar ini adalah yang terjadi terlebih dahulu pada peluang A itu adalah kejadian BR-nya. Berarti sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N peluang B dikali peluang AI bersyarat B. Nah, yang diminta di atas adalah peluang salah satu dari B. Salah satu dari B ini yang diminta kalau di dalam kaidah Bayes. Berarti kalau kita tulis peluang BR bersyarat A, berarti yang terjadi terlebih dahulu adalah peluang BR-nya. Berarti kali peluang BR dikali peluang A bersyarat BR dibagi sigma ini. I sama dengan 1 sampai N peluang B dikali peluang AI bersyarat B. Nah, inilah pembuktian untuk teorema Bayes. Untuk lebih mengerti tentang teorema Bayes, kita lihat contoh yang diberikan pada ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi berikut ada dua buah kotak, ini kotak A, ini kotak B, masing-masing berisi bola hitam dan kuning. Kalau saya tulis ulang ya, ini kotak A, isinya adalah 2 bola hitam, 1 bola kuning. Kotak B, isinya 1 bola hitam, 3 bola kuning. Tindakan yang dilakukan ada 2. Jadi kalau kita buat diagram pohonnya, ini misalkan tindakan 1. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan 2. Nah, tindakan 1 yang diminta adalah memilih secara acak salah satu kotak. Jadi tindakan 1 kita pilih dulu salah satu kotak ini secara acak. Nah, ingat bahwa dalam mendaftarkan anggota ruang sampelnya, yang kita daftarkan adalah seluruh kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi. Kalau kita diminta untuk memilih salah satu kotak, berarti kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi ada 2. Kalau tidak terpilih kotak A, berarti terpilih kotak B. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Nah, ini saya tulis begini, ini kotak A isinya 2 hitam, 1 kuning. Ini kotak B isinya 1 hitam, 3 kuning. Tindakan 2 diminta mengambil secara acak 1 bola dari wadah yang terpilih. Jadi kita bicara tindakan 2, kita disuruh memilih 1 bola dari wadah yang terpilih. Jika wadah yang terpilih adalah wadah A, untuk mengambil 1 bola dari wadah A ini
Berarti kemungkinannya apa? Karena di dalam wadah ini hanya ada dua jenis bola, yaitu bola hitam dan bola kuning, berarti kemungkinannya hanya ada dua. Kemungkinan peristiwanya yaitu peristiwa terambilnya bola hitam atau peristiwa terambilnya bola kuning. Nah, pada peristiwa tindakan satu yang terpilih adalah kotak B, kita juga diminta untuk mengambil satu bola dari sini. Berarti kemungkinannya adalah kalau tidak terambil bola hitam, terambil bola kuning. Kemudian yang ditanyakan adalah bila bola yang terambil adalah bola hitam, berarti yang diketahui ini, berapa peluang bahwa kotak yang terpilih adalah kotak A? Berarti yang diminta adalah peluang bersyarat. Yang terjadi terlebih dahulu ini terambil bola H, berarti di sini. Yang diminta berapa peluang yang terpilih adalah kotak A, berarti ini. Berarti ini adalah peluang terpilih kotak A jika terlebih dahulu terambil bola hitam. Peluang bersyarat, ingat kembali bahwa ini adalah peluang A iris H dikali peluang bersyarat yang diketahui, yaitu peluang H. Kita selesaikan dulu penyebutnya, yaitu peluang H. Perhatikan lagi diagram pohon yang sudah saya buat. Untuk peluang H, terambilnya peluang H itu adalah peluang terambilnya bola hitam ini ya. Peluang terambilnya bola hitam. Kalau kita perhatikan diagram pohon yang ada, peluang terambilnya bola hitam pada tindakan 2 ada dua kemungkinan, yaitu ini. Ini dan ini. Nah, hitam yang di tindakan 2 adalah hitam terambilnya bola hitam jika yang terpilih adalah kotak H, kotak A. Untuk bola hitam yang di sini adalah terambilnya bola H jika yang terpilih adalah kotak B. Berarti ini kita dapat tulis H iris A, yang ini adalah H iris B. Untuk menyelesaikan peluang H, berarti peluang H itu adalah peluang ini. Sama dengan, selesaikan dulu yang peluang H-nya. Berarti peluang H iris A ini ya, ditambah peluang ini. Ada dua. Ini ya. Peluang H iris D sama dengan ini peluang H iris A ini yang di sini adalah peluang bersyarat, karena yang pertama diketahui adalah terpilih kotak A. Berarti peluang yang ini itu penjabarannya adalah peluang A dikali peluang H bersyarat A ditambah peluang terpilih kotak B dikali peluang H bersyarat B, sama dengan peluang A-nya. Berapa peluang terpilih kotak wadah A dengan kotak A dengan kotak B? Peluangnya karena adanya hanya ada dua kotak, berarti peluangnya masing-masing 1/2. Ini juga 1/2. Berarti kita tulis peluang A adalah 1/2 dikali peluang H bersyarat A, H bersyarat A. Berarti peluang yang di sini. Berapa banyaknya bola H di dalam kotak ini? Ada sebanyak 2. Dari berapa jumlah bola? 3. Berarti nilai peluangnya ini adalah 2/3 ditambah peluang B. Nih, peluang B-nya adalah 1/2. Berarti 1/2 dikali peluang H bersyarat B. Peluang H bersyarat B. Berapa peluangnya di sini? Berapa banyaknya bola H? 1 dari sebanyak 4 bola. Berarti peluangnya adalah 1/4. Nih. Berarti sama dengan ini 1/3, ini 1/8. Berarti 1/3 ditambah 1/8 berarti 11/24. Nah, kita selesaikan pembilangnya. Pembilangnya adalah peluang A iris H
Yang di atas ini yang diketahui adalah peluang A. Jadi kita tulis peluang A dikali peluang A bersyarat peluang H bersyarat A. Berapa nilai peluang A? 1/2. Jadi 1/2 dikali, kita tulis lagi, peluang A dikali peluang H bersyarat A. Peluang A nya adalah 1/2, kita tulis 1/2 dikali peluang H bersyarat A 2/3. 2/3 ini habis, sisa 1/3. Berarti ini adalah 3 dengan 24 8, berarti jadi 8/11. Jadi peluang terpilihnya kotak A jika yang terambil adalah bola H adalah 8/11. Nah, kalau ditanyakan berapa peluang yang terpilih kotak B jika yang terambil adalah bola H, ini adalah 1 dikurangi peluang A bersyarat A adalah 1 dikurang 8/11 sama dengan 3/11. Kalau kita jumlahkan ini dengan ini, jadi jumlah peluang totalnya adalah, kalau kita tulis ya, peluang A bersyarat H ditambah peluang B bersyarat H ini sama dengan 1. 3/11 ditambah 8/11 sama dengan 1. Nah, demikian satu ilustrasi untuk menggambarkan apa yang peluang yang akan dicari di dalam kaidah Bayes atau Bayes rule. Untuk ilustrasi berikutnya nanti akan kita bahas lagi kemudian. Demikian yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Kemudian aktifkan juga tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.